Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijadikan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam melaksanakan segitiga restitusi, maka kita akan memulai dengan cara menstabilkan identitas. Kemudian, melaksanakan validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Pada proses menstabilkan identitas, kita sebagai guru harus berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian kita akan menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang memahami teori kontrol akan berubah pandangannya dari stimulus respon ke cara berpikir proaktif. Dan proses yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Kemudian mampu menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas. Selamat pagi Putri. Putri tahu nggak kenapa Putri Bapak panggil ke sini? Putri baru mau tanya, Putri terlambat pagi tadi kenapa? Bergadang. Bapak juga pernah dulu bergadang, tapi keperluannya karena Bapak sakit ya. Jadi kalau bergadang itu mungkin kalau ada keperluan yang penting. Kalau menurut Putri, itu bergadang itu sesuai nggak dengan kebiasaan orang yang hidup sehat? Tidak. Kalau kita begadang tentu paginya mengantuk nggak? Mengantuk. Akhirnya kan datangnya terlambat. Kira-kira Putri kalau pagi siapa yang bangunin? Mama. Kalau datang terlambat itu sesuai nggak dengan kesepakatan kelas kita? Tidak sesuai. Jadi kalau kemarin kesepakatan kita kalau datang pagi dari jam 7 sampai paling tidak jam 8 sudah ada di sekolah. Kalau menurut Putri itu kalau kita sudah ada kesepakatan kelas, sebaiknya kita taati supaya yang lain pun bisa menjadi contoh biar tidak juga terlambat. Kalau kita bicara kesepakatan kelas kemarin, kalau menurut Putri datang terlambat itu sesuai nggak? Tidak. Bagusnya seperti apa Putri? Bagusnya kalau kamu misalnya kalau nanti supaya jangan terlambat lagi bagaimana caranya? Setting alarm. Kalau alarmnya mungkin tidak berfungsi, biasanya kalau kita jangan terlambat minta bantuan orang yang lebih tua di rumah, misalnya ayah atau ibu. Jadi kita bisa datang tidak terlambat lagi ya. Nah kalau menurut Putri agar nanti bisa menerapkan disiplin kan artinya Putri bisa memperbaiki tadi kesalahannya, jadi jangan lagi bergadang karena kalau begadang itu tidak baik untuk kesehatan sebenarnya. Kalau menurut Putri supaya jangan sering begadang itu artinya ngapain Putri? Jangan terlalu lama main game Putri, terlalu ya artinya kalau ada batasnya sampai jam berapa misalnya Putri, kalau bagusnya Putri jam 10 pada kelamaan namanya jam 10, kira-kira jam berapa selain jam 10? Jam 9. Main game itu kan apa? Yang penting yang bisa membagi waktu. Nah, jadi kalau kita bisa membagi waktu, kalau sudah tidurnya pagi biasanya bangunnya cepat ya. Nah,
supaya kalau kita bangun cepat itu kan pasti tidak mungkin tidak terlambat. Artinya kalau kita tidak terlambat itu kita kan sudah disiplin, apalagi selain disiplin artinya orang yang menghargai waktu, supaya saling mengenal teman. Apalagi teman kan kalau kita terlambat mungkin nanti giliran piketnya bisa juga ketinggalan kan. Artinya kalau kita supaya menghargai teman yang tiket, artinya kita harus datangnya tepat waktu. Itu Putri sudah menyadari bahwa kalau kita begadang itu tidak baik, akhirnya nanti kita datangnya terlambat, ya kan? Ya. Terima kasih Putri. Ya. Silakan Putri kembali. Senang melaksanakan restitusi karena siswa tidak seharusnya dihukum jika melakukan kesalahan, sehingga saya dapat menyadari dan memperbaiki kesalahan yang saya lakukan.